Ini, jangan manusia menyembah manusia, benar kan? Iya, orang Kristen nggak pernah nyembah manusia. Siapa yang menyembah manusia? Nggak ada. Kami nggak ada yang menyembah manusia. Kami menyembah keilahian Yesus. Coba, aku tanya kalian, apa kalian pernah menyembah manusia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yesus manusia bukan? Yesus itu Allah dan manusia. Itu kata lu Allah, ya udah nyembah Allah. Beres. Ya iya, memang Yesus itu adalah Allah. Jadi yang kami sembah itu adalah keilahiannya yang satu di dalam Allah. kemanusiaannya. Iyalah, Allah Tritunggal loh, bukan Allah SWT, bukan. Karena Yesus itu adalah Allah. Berarti Allah sudah tersembah Allah, udah beres. Iya, Yesus itu Allah. Iya sih. Iyalah. Kamu nanya Yesus itu apa? Allah dan manusia. Berarti kalian nyembah Allah? Iya, betul. Yesus itu Allah yang menciptakan kamu. Tuhan. Kan? Hah? Berarti ya udah Allah Tuhan kan? Ya iya, Yesus itu Allah. Allah itu namanya Yesus. Gak tahu? Bukan Allah ya Allah sama ya Allah. Allah itu ada banyak. Itu kembarannya Isa katanya sih. Berarti Maryam ini dong, melahirkan anak kembar. Kan Isa. Kalau kamu bilang Isa itu kembarannya Yesus, sejak kapan Maria anaknya kembar? Enggak. Isa itu diangkat ke Tadi langit. kau bilang kembar, sekarang berubah. Ini berubah sikap dalam sekejap ini. Bisa nggak sih konsisten? Insya Allah. Mudah-mudahan bisa konsisten. Coba. Apakah Allah Jadi, itu punya nama? punyalah, namanya banyak. Allah Maha Oh, Pengasih, Maha Penyayang. Banyak di Asmaul Husna 99 nama Allah, nama Tuhan. Allah mau banyak namanya. Banyak, jadi nama itu kan julukan. Bener gak? Nama julukan. Oh, AKA. Iya, nama itu kan Oh, julukan. alias. Iya, Maha Oh. Pencipta, Maha Sempurna gitu. Oke. Maha Kalau Pencipta. dia dikatakan Maha Pencipta, apa yang sudah dia ciptakan dari abad 7 sampai sekarang? Yang dia ciptakan banyak, yang diciptakannya semua alam, yaitu di ayat kursi. Jadi semua di alam ini beserta isinya itu ciptaan daripada Tuhan. Dia menciptakannya di dalam Quran. Ciptaan itu di dalam Quran itu. Enggak, Maksudnya di hidup yang nyata gitu nggak ada? yang di Quran, Selain di Quran ada nggak dia menciptakan di tempat lain gitu? yang diciptakan itu yang di Quran itu yang diceritakan, yang dia ciptakan gitu. Di Quran diceritakan. Iya. Oh, dia cerita. Dia bikin buku cerita. Jadi Quran. Gimana? Di Quran kan Isa Al-Masih itu diangkat ke langit. Jadi yang disalib itu Ini bicara Allah, tiba-tiba bicara Isa. Cemana ini? jadi gimana tadi? Bisa nggak sih jangan kayak kodok? Gimana? Coba. Gimana? Maksudnya gimana? Al-Quran jadi ada surat ayat kursi. Lihat kursi. Kalau meja ada? Ada dari mejanya Tuhan itu semesta alam. Mejanya Tuhan semesta alam. Kalau kursinya? Mejanya Allah. Kursinya Kalau Allah. kursinya Allah? Apa? Kursinya Allah semesta alam.
Lah tadi katanya mejanya. Kalau kursinya apa? Kursinya maksudnya kursinya. Jadi kursinya apa mejanya nih? Kursinya Meja. sama cerita meja-meja, gak harus cerita meja. Oh, Jadi kan Tuhan sama manusia beda lah. sama manusia. Kan kita bicara meja, kenapa jadi manusia? Kursinya aja gak harus pakai meja. Ngapain pakai meja? Kalau pakai meja ya harus pakai buku belajar berarti. Oh, Ngapain berarti Tuhan? Tuhanmu nggak pernah belajar. Ngapain Tuhan belajar? Oh, terus kalian kenapa belajar? Kalau Tuhan nggak belajar? Karena Tuhan yang memerintahkan kita harus belajar kan. Oh, dianya sendiri nggak belajar, tapi merintahin belajar. Ya iya, ngapain belajar? Dia kan penguasa ilmu, dia yang mengasih ilmu Oh, untuk kita belajar, menjalani tata cara menjalani kehidupan. oh, oh, ilmu menjalani kehidupan. Iyalah. Berarti sebelum sebelum ada Allah di dalam Quranmu, sebelum ada abad 7, berarti orang semuanya nggak Bukan bisa ada menjalani tidak kehidupan. tidak tidak ada sebelum sebelum Allah. Tuhan mah kan Oh, udah ada, mana sih harus bilang sebelum Allah, sebelum Tuhan. Allah udah ada. Kapan Ya Allah ada? udah ada lah sebelum ada kita lah. Namanya Tuhan, masa sih Tuhan gak ada terus Ada. Tuhan ada? Iya, 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 iya. Jadi Kalau yang ada dia duluan. memang udah ada, bentar, kalau emang dia udah ada, sebelum adanya Nabi Muhammad, manusia mana yang menyembah dia? Jadi sebelum ada manusia itu mah berarti Bukan, bukan, bukan. Sebelum abad ke-7, abad keempat deh. Abad keempat itu. Nah, manusia mana yang sudah menyembah Allahmu ini? abad-abad, saya gak tahu sih masalah abad-abad. Tahun 400-an. Oh, Tahun 400-an, ya. Allahmu ini siapa penyembahnya? Allah SWT ini. sebelum adanya manusia. Bukan, abad keempat kejauhan. Abad keempat. Tahun 400. Tahun 400 Masehi. Nah, itu siapa yang sudah menyembah Allah? Malaikat. Malaikat. Malaikatnya Allah. Saya tanya, di abad keempat abad 5 tahun 400-an itu manusia mana yang menyembah Allah? Kamu anak Manusia. pondok ya? Bukan sih, sebenarnya saya anak ahli maksiat sebenarnya. Ah, anak Jaksel ya? Bukan, saya Banten Selatan. Hmm? Anak Banten Selatan saya. Hmm. Oh, punya ilmu tekbal dong ini. Punya ilmu tekbal? Enggak. Saya orang Banten gitu. Enggak. Enggak. Terus ya ada lah manusia zamannya Ibrahim, Musa, Hmm? Apaan? Musa. Ini ada King Najasi. Nah, silakan King Najasi. Kamu mau bertanya apa? Nih, nanti dulu ya Wala ya. Ya siap. Selesaikan dulu Mbak sama anak kreasi itu, selesaikan aja dulu. Nggak nyambung aku sama dia, kau aja lah. Pening. Soalnya setengah sesion saya masuknya. Iya, bentar ya Wala. Coba King, silakan King. Apa yang mau pertanyaan King? Saya mau nanya Mbak Agatha. Apa ibadah wajib di umat Kristen Mbak Agatha? Ekaristi atau Itu apa perjamuan itu? kudus tuh Bang. Perjamuan kudus atau ekaristi, kurban. Apakah itu dilakukan sampai sekarang? Ya itulah yang kami lakukan. Itulah ibadah utama kami. Tapi nggak ada
Mbak Agatha, saya lihat misalnya di daerah saya gini nggak ada kayak yang dikorbankan apa? Pengorbanan apa? Yesus. Yesus itu Maksudnya kurban. maksudnya rangkaian ibadahnya gimana? Ya kamu ke gereja lah. Ada 3 jam itu. Seminggu sekali atau Tiap hari. tiap hari? Iya. Semua Makanya gereja? coba datang ke gereja kami. Ya iyalah, semua gereja itu harus Saya seperti itu. pernah. Saya punya teman, Coba saya masuk, pernah datang. coba masuk ke Nggak dalam ada kayak gereja gitu. ortodoks. Nggak Oh, mungkin nggak ortodok. ada. Lo semua orang Kristen itu pasti perjamuan kudus, Ekaristi. Gitu. Hmm. Oke, itu bukan Ya karena pertanyaan sih, Mbak. dari Ya, karena sorry. dari zamannya Adam sampai ke nabi-nabi, ya kan, Abraham, Ayub, semuanya itu kurban. Itulah ibadahnya umat manusia dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah. Jadi gini, Silakan, mau Mbak bertanya apa lagi? Mbak King sih, Mbak Agatha. Sebelum Yesus turun, itu yang disembah sebelum Yesus ada itu siapa? Kok sebelum ada apa sebelum turun? Kalau sebelum turun kan berarti sudah ada di atas. Iya, saya paham. Berarti kan bukan Ya bukan sudah, bukan nama jadinya. Yesus yang disebutkan. Berarti yang di Lo kan atas. sebelum dia turun kan dia dari sorga, dia kan Allah. Iya, Jadi iya. Allah yang disembah. Berarti Allah yang Logika disembah. lah, logika. Mah ya udah. Iya, logika masuk. Berarti Allah yang disembah. Allah kamu nggak ada di abad 1, Allah kamu kan baru ada di abad 7. Iya, bukan. Kan Itu bicara Mbak Agatha panggilnya hmm, apa? Panggilnya apa yang di atas? Tritunggal Maha Kudus, Allah Tritunggal. Nah, itu Allah Tritunggal. Bukan Kenapa Allah. bukan Elohim? Itu bahasanya, ini kan bahasa Indonesia. Kamu bicara dengan orang Indonesia ya nggak pakai bahasa Elohim lah. Gimana kamu? Kamu kalau ngobrol sama orang Arab, kamu nggak pakai bahasa Indonesia toh? Iya, tapi dimanapun kalau misalnya Tuhan Islam ya, dimanapun berada pasti Allah. Oke. Berarti memang dia itu baru ada di abad 7 karena di Israel sana nggak ada Allah. Karena Daud nggak pernah nyembah Allah. Karena katamu Allah itu dimanapun berada dipakai gitu. Ya, itu penjelasan dari umat Musa. Kristen kan? Iya, dari Loh, kitab Anda kan? ini logika. Ini logika kamu kan kamu bilang Allah dimanapun dipanggilnya Allah. Di Israel Iya. harusnya dipanggil Allah. Dia nggak pernah dipanggil Allah di Israel sama Musa sama Daud. Ya, coba Ya, cek jawab kan? Al-Quran. Panggil Allah. Ya iya di Al-Quran Quranmu, jelaskan. Quranmu abad berapa? Loh, kan Al-Quran penyempurna. Penyempurna apa? Apa yang dia sempurnakan? Dia aja nggak Ya, sempurna kitab-kitab tanpa terdahulu. hadis. Kitab terdahulu mana yang disempurnakan? Harusnya kalau dia penyempurna, dia nempel dong di kitab yang terdahulu. Penyempurna masa iya? Ada saya, manusia. Rambut menyempurnakan saya. Ya harusnya nempel di badan saya. Jangan menyempurnakan malah pisah. Nah itu kan kocak. Itu namanya bukan penyempurna itu namanya. Loh, tapi Iya kan? secara eksplisit dalam Al-Quran kan mengatakan Penyempurna itu sesuatu yang sudah ada datang untuk menyempurnakan. Berarti dia ini ibarat kata kalau misalnya hidangan ya, misalnya steak, dia itu garnishnya ya, kita bisa bilang ininya kayak kacang polong dengan wortelnya. Itu penyempurna steak itu ya cuman itu. Begitu kan penyempurna. Sesuatu yang sudah ada disempurnakan gitu kan. Nah, apa yang dia sempurnakan? Kitab sebelum yang mana yang disempurnakan? Agama yang mana yang disempurnakan? Ya kamu harus pahami dulu itu. Lagian tidak ada yang disempurnakan oleh agamamu maupun kitabmu. Dalam kitabmu itu yang dikatakan adalah Allah menyempurnakan agamamu Islam. Al-Maidah berapa itu? Itu, tapi coba ada kamu juga baca. ayat, Mbak Agatha. Iya, ada juga ayat secara eksplisit bahkan mengatakan menyempurnakan Coba, kitab-kitab terdahulu. mana dalilnya? Mau saya baca?
Oke, saya buka ya. Hmm, Mbak sambil ngobrol sama Wala Crazy lah. nggak apa-apa, saya tungguin aja. Ah, nggak nyambung si Walid ini. Wala-wala. Hmm. Ya, siapa? Boleh. Walam merikit mie Iya, itu instan. yang seperti Mbak Agatha sebut Al-Maidah ayat 48. Coba buka Ya atau kan, saya wah, bacakan aja. hafal dong. Oh, ya, saya bacakan aja. Iya. Hmm. Ya, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai penjaga terhadapnya. Tuh, Membenarkan. Berarti kitab sebelumnya benar, bukan disempurnakan. Membenarkan itu bukan menyempurnakan. Bahasa apa ini? Iya kan? Justru Quran kamu mengkonfirmasi kitab yang sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Ah, mengkonfirmasi benar ada kitab itu. Itu iya, membenarkan. benar. Al-Quran memang Sama nggak dengan mengkonfirmasi bahwa menyempurnakan? kitab itu ada. Sama tidak dengan menyempurnakan? Iya, begini Mbak Agatha. Dalam Beda kan? Al-Quran itu kan menganggap bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah diselewengkan oleh pengikutnya. Makanya ada bahasa menyempurnakan. Ada bukti nggak? Jangan omong kosong lah. Kitab Iya, yang dalil. mana? Dalil, ada Iya, dalilnya. kitab yang mana? Iya, walaupun ada dalilnya, kan? Tuduhan Tuhanmu, kitab sebelumnya diselewengkan. Yang mana? Ke Gini dulu apa? Mbak Agatha. Diselewengkan dari apa Apakah ke apa? Kan harus clear ya? lah. Iya, begini Mbak Agatha. Saya coba yang halus ya. Apakah Nasrani dan Kristen itu sama? Beda. Bedanya di mana Mbak Agatha? Namanya aja udah beda. Iya, Loh, maksudku sesuatu yang Nasrani udah dan beda kok Kristen, dibilang maksudku sama. enggak gini. Nasrani itu menyembah apa, Kristen? Kalau Kristen kita tahu kan sekarang ya. Kalau Nasrani apa? Nasrani itu adalah sekte sesat dari kekristenan. Kenapa bisa dibilang sesat? Kenapa Mbak Agatha bisa bilang sesat? Karena dia mengimani Yesus itu hanya sebagai nabi. Hah? Ya, kurang lebih Nasrani itu sama dengan Islam. Salah Kurang lah. lebih seperti itu. Loh, kalau Enggak, gitu apa? dalilnya. Loh, kalau kamu Datanya. jangan bilang dalil. Jangan bilang dalil. Ya, data. Kenyataannya Nasrani, ya iya, agama Nasrani ini sudah punah. Ya karena dia itu yang dibawa oleh orang-orang Israel yang menyembah Yesus, yang menganggap Yesus itu hanya sebagai nabi. Itu Nasrani, kamu buka datanya. Nasrani itu adalah sekte dari Nazaret. Sebentar Mbak, saya buka ya. Itu. Coba googling aja sekte Nasrani itu. Kok kaget kamu? Makanya Tuhanmu ini kurang baca Google dia. Framing lagi, framing. Loh ya iyalah, Tuhanmu aja nggak tahu Nasrani apa. Iya dong. Ya, nih, mau kuperdengarkan Google-nya. Coba Mbak. Makanya dibilang Tuhanmu ini nggak tahu apa Nasrani, sok-sokan, sok keras ngomentari Nasrani. Sekte Nasrani adalah istilah kuno untuk pengikut Yesus dari kalangan Yahudi di abad pertama yang masih mematuhi hukum Taurat seperti sunat dan aturan makanan halal, haram. Berbeda dengan ajaran Paulus yang menyebar ke non-Yahudi dan disebut Kristen di Antioquia, yang akhirnya menjadi identitas mayoritas. Seiring waktu, kaum Nasrani ini dianggap sesat oleh gereja-gereja Kristen yang lebih besar karena mereka tidak sepenuhnya meninggalkan hukum Taurat. Meskipun istilah Nasrani sekarang di Indonesia seringkali disamaratakan dengan Kristen. Asal-usul istilah dan perbedaan. 1. Asal nama Nasrani berasal dari kata Ibrani, Netzer, tunas,
atau dari kota Nazaret tempat Yesus dibesarkan, sebutan ini diberikan oleh penduduk setempat. 2. Kelompok awal. Awalnya, semua pengikut Yesus disebut Nasrani, Notsrim, termasuk para rasul seperti Paulus. Tuh, jadi sama seperti kamu, kurang lebih kayak Islam. Mengikuti dia, tapi tidak menuhankannya. Gitu. Udah. Iya, saya terima sih. Udah, makanya aku bilang, Kak, Tuhanmu nggak ngerti Nasrani. Malah. Ya, ngerti. Oke, lanjut lagi Justru ke Allah, pembahasan justru yang pertama. Yang tadi, kembali lagi, biar kamu tahu dulu. yang mana? Loh, dari awal lah. Oh, iya, justru Allah kan menyampaikan menjelaskan Nasrani dalam Al-Qur'an, Mbak. Begini, Kayak Mbak ini Agatha, tadi kenapa kan saya bilang? katanya Allahmu agamamu menyempurnakan agama sebelumnya itu loh. Kok lari-lari Iya, kamu? iya, ini akar-akarnya Mbak Agatha. Nanti kan ketemu lagi ke situ. Hmm. Oh, jadi gini ya. Dan tadi narasimu, sebentar saya luruskan. Tadi narasimu adalah dari QS yang kamu bawa adalah menyempurnakan kitab sebelumnya. Emangnya orang Nasrani pakai kitab apa? Iya, kitab Injil. Nasrani kok pakai kitab Injil, orang tadi aja jelas-jelas Taurat. Sejak kapan orang Nasrani pakai kitab Injil? Ini makanya aku bilang, katanya kitabmu menyempurnakan kitab sebelumnya. Kitab yang mana? Dari agama Nasrani yang mana? Orang Nasrani Mbak, itu gini, kitabnya gini. Taurat kok. Tiba-tiba Enggak Injil. dulu. Loh, enggak gini Mbak Agatha. Soalnya Nasrani saya lihat ini ada persamaan sedikit tentang konsep ketuhanannya dengan Kristen dalam Al-Qur'an ya. Dikatakan kenapa Nasrani itu sesat dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72, sungguh kafirlah orang-orang yang berkata, sungguh Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Itu kan sama konsepnya sama, mohon maaf nih, Kristen ya, gitu kan. Tapi kan tidak pernah dibilang sama Quranmu itu Kristen. Itu kan yang dia bilang Nasrani. Makanya aku bilang Allahmu salah paham. Iya, Sama iya. Nasrani. Iya. Ajaran Nasrani apa, Kristen apa, tapi disamaratain. Ya taruhlah Mbak Agatha itu nggak mengakui bahwa Nasrani itu sama dengan Kristen. Tapi konsep ketuhanannya, Karena nggak pernah. Gini bang, tadi kan kamu sudah tahu. Nasrani itu adalah sekte dari Nazaret. Murid Yesus itu nggak semuanya dari Nazaret. Lah itu makanya gimana kamu mau bilang sama dengan Kristen? Emangnya orang Kristen dari Nazaret semua? Sejak kapan? iya, Makanya iya aku kan bilang beda. Allahmu aja nggak tahu kota. Nah, Kristen itu kan muncul karena Kristen itu kan artinya pengikut Kristus kan ya. Iya. Nah, iya, Nasrani ini kan maksudnya Pengikut Kristus dari Nazaret. Itu dia pengikut Kristus tapi hanya dari Nazaret. Ini namanya Nasrani. Ya gara-gara ada nama Nazaret itu, kota itulah. Jadi dikatakan dia pengikut Yesus yang dari Nazaret. ya saya paham Mbak, tapi tapi konsep ketuhanannya sama. Kenapa saya bilang begitu? Karena sama-sama menganggap Isa putra Maryam itu adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Dan juga dalam Quran surah An-Nisa ayat Allahmu salah 171. paham, udah aku bilang. Allahmu itu salah. Salah paham, makanya Allahmu itu cari tahu dulu. Coba kamu cari di Google. Orang Nazaret itu menuhankan Yesus apa enggak? Nah itu, mereka mengikuti Yesus sebagai nabi. Enggak paham? Ini udah aku bilang. Enggak, Kalau itu yang harus lurus ini Mbak. belajar di gereja. Iya. Al-Quran juga mengatakan bahwa Nasrani yang lurus adalah yang menganggap Isa putra Maryam itu adalah nabi, bukan anak Nasrani Allah. yang lurus, atau emang ada Tuhan. Nasrani yang bengkok? Ada Nasrani yang bengkok? menyembah selain Allah itu bengkok. Yang mana? Orang Nasrani mana yang menyembah Allah? Emangnya ada Allahmu? Ada lah. Serius kamu? Allahmu kan katamu tadi gini ya. Allahmu di mana-mana disebut Allah. Orang Nasrani itu nggak kenal nama Allah. Mereka memanggil Allahnya itu Yah. Loh, ini kamu literasinya kurang. Loh, ini data Yahweh. dari Al-Quran Mbak. Ya, loh,
data Quran kau itu tidak benar. Makanya saya bilang Tuhan kamu salah paham, nggak kenal siapa Nasrani. Orang Nasrani itu memanggil Allahnya itu Yahweh. Sejak kapan Allah mau jadi Yahweh? Ini dulu, Yahweh itu gelar atau apa? Lah itu namanya panggilannya. Yah itu Allah artinya, Elohim, yang manggilnya Yah. Makanya ada yang namanya Zakaria. Itu artinya adalah apa ya? Zaka itu dan Yah itu adalah Tuhan. Itu. Yeremia, karena Yah itu Allah. Itu. Oh ini makanya Allahmu itu harusnya belajar dari gereja biar dia nggak salah paham. Coba kalau dia ke gereja kan lumayan dia dapat ilmu. Allah kan bukan makhluk, Mbak. Nggak bisa lah kayak gitu-gitu. Kenapa? Ya kan Tuhan kami bukan makhluk. Tuh, kalau Tuhan kamu bukan makhluk, kenapa sama seperti kamu bersolawat? Iya itu kan, iya saya tahu. Ya udah, Saya tahu yang ayat itu. dilakukan dia sama seperti makhluk. Iya, salawat itu apa sih? Bentuk penghormatan kepada seorang hamba yang dia pilih. Terus kalian menghormati Muhammad sebagai hamba juga? Kami menghormati karena ada perintah bersalawat. Udah, langsung aja tadi tuh. Jadi salah kan? Salah kan ayat yang kamu bilang tadi bahwa Allah kamu mengatakan dia apa? Kitab sebelumnya kamu bilang tadi kitabmu menyempurnakan kitab sebelumnya, agamamu menyempurnakan agama sebelumnya. Salah kan? Ternyata dalam surah yang kamu tunjukkan enggak. Sekarang gini Bang, sekarang saya tanya gini, kan dikatakan ya kitabmu, dari ayatmu tadi, kitabmu menyempurnakan kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu siapa? Kitab yang mana? Iya, saya sesuai data ya dalam Al-Qur'an ya. Yang disempurnakan, yang kan membenarkan kok disempurnakan. Sempurna dengan benar itu beda, Bang. Ya taruh lah begitu. Jangan taruh lah lo, beda lah. Iya, garnish menyempurnakan steak terus membenarkan steak kan nggak gitu. Ya, jadi yang seperti yang Mbak Agat sampaikan, dalam Al-Quran dalilnya itu yang disempurnakan adalah kitab Injil, Taurat, Zabur. Begini Mbak, yang kitab-kitab itu kan turunnya berangsur-angsur ya. Misalnya ya gimana? Saya salah bicara. Injil kitab turun berangsur-angsur, teman-teman orang Kristen. Saya tanya kalian, kitab mana? Kitab kita yang berangsur-angsur turun dari mana? Bukan dimaksud kita Agatha. Makanya ini saya bilang, Tuhan kamu ini salah kaprah. Bukan kitab yang angsur-angsur, maksudnya bukan begitu Mbak Agatha. Maksudku itu begini, Zabur, misalnya kan Zabur dulu, nanti enggak langsung kayak Zabur, Injil bersamaan gitu, enggak. Maksudnya bahasa angsur itu kitab Zabur dulu, terus nanti Taurat, terus nanti Injil gitu. Maksud saya angsur-angsur itu, bukan kitab Injil berangsur-angsur turunnya, enggak. Tunggu. Injil apa? Penasaran saya. Ya Injil, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kayak gimana? Nabi Isa? Saya nggak pernah nemu ada kitab Injil Isa. Di dunia ini nggak pernah ada Injil Isa, serius Bang. Cari kalau ada. Mbak, saya juga penasaran. Enggak, saya penasaran gitu. Iya, data Quranmu ini makanya aku bilang ngabrul gitu loh. Di dunia ini tidak pernah ada Injil Isa. Kamu cari ke dunia manapun nggak ada Injil Isa. Iya, adanya Injil Matius gitu ya. Ya makanya saya bilang Tuhan kamu ini harusnya ikut konsili. Andai dia sudah ada di abad keempat kan lumayan gitu loh. Ada ilmu sikit gitu. Makanya ke gereja. Aduh. Mbak, ini saya penasaran, Injil Isa itu dari mana? Pengkabaran dari Al-Quran kan. Isi Injil Isa itu apa? Bahkan ini pertanyaan anak-anak kelas 6. Iya, itu bahkan saya muncul. Penasaran. Makanya saya penasaran, ini Tuhanmu kok asal klaim sesuatu tapi nggak ada gitu. Ini kayak apa ya? Kayak gosip atau fitnah sesuatu yang nggak ada gitu. Dari dulu pun nggak ada. Coba cari. Kalau ada bisa lah dibuktikan.
Injil Isa, saya baru Oh, tahu itu Injil. berarti menurut Mbak Agatha Injil nggak ada? Bukan menurut kami, gereja kami ini dari abad 1 nggak pernah nemu ada namanya Injil Isa. Adanya Injil Basilides. Atau Injil apa lagi itu? Thomas, itu Injil-Injil apokrif itu. Tapi Injil Isa ini nggak pernah ditemukan di dunia ini. Makanya saya bilang, ini Tuhan kamu kok ngarangnya keterlaluan banget gitu loh. Banget-banget, dan kamu percaya gitu. Ini kan kita mau ketawa gitu. Jadi apapun itu harus diuji, bro. Mbak Agatha ini misionaris ya? Nggak ada hubungannya. Hadapi aja pertanyaan saya tadi. Harus jauh. Ya kan? Makanya saya bilang, gimana? Kok bisa Tuhan mau menarasikan ada Injil Isa? Nih, bingung kan? Coba bisa nggak bingung. dijelaskan secara benar ini? Sejak kapan si Isa dapat wahyu berangsur-angsur? Gini ya bang, aku kasih tahu ya, wahyu berangsur-angsur kayak iman kamu ya, Quran itu kan wahyunya contoh ya kan, kisah tentang Musa ya kan, itu diwahyukan berangsur-angsur. Andai nabi kamu datang ke gereja, full itu bang, datanglah ke gereja, kisah tentang Musa, Ayub, Yunus, Yesus, itu full diajarin. Katekisasi 1 tahun udah cukup, nggak perlu 20 tahun bang nunggu berangsur-angsur. Cuman untuk tahu kisah Musa membelah lautan di gereja semua, di gereja di belahan dunia mana, itu sudah diceritakan. Jangan nungguin wahyu dari malaikat, datang aja ke gereja, dapat itu. Oke, baik. Kisah tentang Yesus membangkitkan orang mati, Yunus di perut ikan, itu di gereja itu. Karena Kristen ini sudah ada dari abad pertama sampai sekarang, apalagi di abad ke-7, tentu semua bangsa itu sudah banyak yang mengenal tentang Yesus, mengenal tentang Yunus, tentang Musa. Ini fakta dengan logikanya seperti itu bang. Karena rasul-rasul itu sudah mendirikan gereja di mana-mana, termasuk di semenanjung Arab sana. Di dalam Alkitab, Rasul Paulus itu ke Arab, dia sudah ada gereja di Arab. Andai dia rajin ke gereja, dia nggak perlu nunggu wahyu untuk tahu bahwa Nuh mendirikan bahtera, Musa pernah tenggelam di laut Teberau. Nggak perlu, itu logikanya. Tapi Ya, bisa kalau nanggap itu wahyu. Gitu loh. Jadi gini Mbak Agatha. Jadi kitab Kristen sekarang apa? Alkitab. Alkitab. Sama dengan Bible? Sebutan lainnya Bible? Bahasa Inggrisnya itu. Oh, Bible gitu ya. Nah, begini saya mau tanya. Apakah Alkitab yang Anda pegang itu langsung turun segitu atau gimana? Kan ya, saya nanya. Imannya Kristen, Bang. Bukan kayak iman kau. Nabi kau nunggu 20 tahun nyicil gitu. Enggak kayak gitu, Bang. Itu udah saya bilang. Kitab kami ini, nih saya jelasin ya, contoh. Kitab kami ini adalah tulisan para rasul tentang Yesus. Ini isi kitab kami ini adalah tulisan nabi dan rasul tentang Yesus. Nggak pakai nyicil. Kenapa? Yesusnya datang. Tuhannya datang ke nabi dan ke rasul. Inilah yang mereka tulis. Nggak pakai nyicil. Nggak, apalagi sampai 20 tahun. Nggak ada acara kayak gitu. Serius. Makanya aku bilang imannya Islam ini beda banget sama kami. Dan kami tuh nggak ngerti jalan cerita iman kau nih. Selucu itu untuk mau tahu Fir'aun, untuk mau tahu Musa, harus dicicil bertahun-tahun. Datang ke gereja udah dapat, udah saya bilang. Ya, konsepnya memang berbeda. Makanya Tuhannya beda. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau Tuhan mau bilang menurunkan kitab, saya mau ketawa. Orang yang turun ke dunia Tuhan kami kok bukan kitab. Itu Bang. Oke. Sok mau nanya apa lagi? Thank you Pak Tobias. Nggak apa-apa ya, saya nanya terus ini ya. Nggak apa-apa, nanya lah. Makasih lah. Saya ini mau mendalami lagi ya. Saya penasaran. Ya itu yang kemarin saya sampaikan bahwa Kenapa Yesus turun itu di abad pertama? Kenapa nggak di... Tuhan Yesus itu dari awal.
Iya, Tuhan Yesus maksud itu saya sudah dari kenapa dia dari dari dulu. iya. Iya, kenapa dia mengutus firman-Nya menjadi manusia sebagai Yesus itu? Kenapa baru abad pertama? Apakah segawat itu sampai-sampai beliau turun? Bukan segawat, kan pertama dia memang sudah ada di dunia ini. Dan dia datang kepada Adam dan Hawa. Dia berbicara dengan Adam dan Hawa dan memberitahu bahwa nanti dia akan datang sebagai keturunan seorang perempuan. Ini dia sudah berbicara kepada Hawa. Dalilnya, Ditulis oleh dalilnya. Musa. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan Oke, saya perempuan ini akan mengalahkan keturunannya iblis. Tuh, Kejadian 3 ayat 15. Musa sudah menuliskan ini. Oke, saya sambil Oke. belajar, Mbak ya. Iya, jadi sejak kepada Adam dia sudah menceritakan itu, memberitahu itu. Lalu kepada Abraham diceritakannya lagi bahwa dia akan mengorbankan anaknya. Kepada Nuh dia menceritakan lagi bahwa nanti Yesus ini akan mendirikan bahtera, ya adalah gereja. Lalu dia menceritakan lagi kepada Yunus, memberitahu lagi kepada Yunus bahwa dia nanti akan mati 3 hari. Menceritakan lagi kepada Yakub, kepada Ayub dia menceritakan bahwa dia akan dicobai. Jadi semua nabi-nabi ini, nabi itu artinya penglihat, semua nabi-nabi ini diberi penglihatan tentang Yesus yang akan datang. Nah, makanya di dalam Galatia 4 ayat 4 kamu boleh cari, setelah genap waktunya. Kenapa harus di abad 1? Disitulah kegenapan waktu. Di situ kepada Musa dia juga pernah mengatakan seperti ini. Di dalam Ulangan 21 bahwa ada seseorang yang disalibkan. Ulangan 21 ayat 22, 23. Ada penyaliban. Sementara hukumnya orang Israel itu tidak ada penyaliban. Nah, kenapa harus di abad 1? Di abad 1 lah Israel itu dikuasai oleh Romawi. Romawi itu punya hukum salib. Makanya di dalam Galatia 4 ayat 4 dia mengatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari perawan Maria dan takluk terhadap Taurat. Jadi Allah itu mengutus firman itu tepat dengan kegenapan waktu di mana ada hukuman salib di Israel. Itu pertanyaan kamu, semoga menjawab. Gitu. Jadi dia tuh dengan sangat sabar. Semua nabi-nabi itu diberitahunya tentang Yesus. Nggak ada satu nggak. Kepada Daniel, kepada Yeskiel, Yesaya, kepada Yeskiel dia memberitakan bahwa nanti Israel itu akan dibangkitkan. Kebangkitan itu seperti apa? Semua. Makanya saya bilang ini adalah tulisan para nabi dan para rasul tentang Tuhan Yesus Kristus. Semuanya. Oke, baik. Tidak ada Allah kamu di sini. Oke, baik, Mbak. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan di bunyi Kejadian 3:15 ini, cuma kayaknya terlalu panjang nanti. Gini, Mbak. Ketika Tuhan itu bertemu dengan Adam dan Hawa, menurut kitab Anda, itu sebagai apa di situ? Apakah namanya siapa Tuhan itu? Allah itu tidak bernama. Allah Jadi- itu cuma satu kok. Dia tidak butuh nama. Logikanya juga seperti itu. Dia memperkenalkan dirinya di dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Tapi kenapa Yesus menyebutnya Bapa, Allah Bapa? Bukan Allah Bapa. Bapa itu merujuk kepada sang sumber. Makna dari Bapa itu adalah sumber. Dan firman itu adalah anak, seolah-olah diperanakan. Jadi sesuatu yang diperanakan itu pasti memiliki asal usul, yaitu Bapa. Kayak kamu juga kan, asal usul kamu Bapak kamu. Jadi gitu, memajaskan dirinya. Ini ayat metafor gitu loh. Jadi seolah-olah kalau menceritakan dirinya itu kepada manusia seolah-olah sebagai Bapa yang memperanakkan firman-Nya. Bapa itu artinya sumber. Ayatnya di mana, Bunda? 1 Korintus 8 ayat 6. Oh ya sudah, saya pernah baca itu. Baik, berarti begini, Mbak. Waktu Yesus turun, apakah beliau mengenalkan dirinya, namanya, bahwa saya adalah Yesus Kristus gitu? Atau itu hanya sebutan untuk yang mengikutinya? Yesus itu nama kemanusiaan. Nama manusia, nama Yosua. Yosua bahasa Aramaiknya, Iosos bahasa Yunaninya,
Yasu bahasa Arabnya. Jadi Yesus itu nama manusia, nama kemanusiaannya. Kan dia adalah Allah yang sudah ada dalam kekekalan, diutus ke dunia, firman itu. Kemanusiaannya tentu punya nama. Makanya saya bilang tadi Allah itu tidak bernama. Kenapa? Karena cuma dia satu-satunya. Nama itu ada karena mau membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain. Manusia ini kan banyak, makanya butuh nama, betul? Betul. Nah, kalau Allah cuma satu, dia nggak butuh nama. Karena dia cuma satu-satunya, untuk apa namanya? Makanya dia memperkenalkan dirinya di Keluaran 3 ayat 14, Yohanes 8 ayat 58. Aku adalah Sang Ada, atau aku adalah aku. Itu. Allah itu nggak butuh nama. Ngapain dia butuh nama? Siapa ya mau ini membedakan dia dengan yang lain gitu? Allah, nama Allah lain itu baru ada muncul untuk menyaingi keberadaan Allah yang benar. Makanya di dalam Alkitab, kalau kamu baca 1 Tawarik 16 ayat 26, Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Yang ngaku-ngaku Allah itu adalah iblis. Iblis yang melabelin dirinya Allah, karena iblis itu mau menyerupai Allah, mau menyamai Allah. Yesaya 14 ayat 14, itu ayatnya. Begitu. Oke. Satu lagi nih Mbak. Sebelum saya sering ikut anunya Mbak, Komalnya Mbak ini. Kan Mbak juga pernah matikan komentar saya. Tapi saya tidak pernah mengulang. Biar kamu naik itu tujuannya. Saya sudah 3 kali kayaknya saya sudah naik Mbak. Oke, apa lagi pertanyaan kamu? Nah, pertanyaanku apa tadi ya? Oh iya itu. Apakah Bapak yang dimaksud Yesus itu sama dengan Elohim orang Israel? Memang itu. Sama. Yang dipanggil-panggil Elohim sama orang Israel itu Yesus, belum jadi manusia. Allah itu, Allah berarti namanya Elohim dong. Allah similar Elohim, similar Bapa. Itu sama. Nah, berarti namanya Elohim. Jadi Allah aka Elohim, aka Bapa gitu, Pater itu. Iya, berarti namanya Sama. Elohim dong. Itu bukan nama. Elohim itu adalah sesembahan. Allah itu merujuk kepada hakikat. Dia itu hakikatnya Allah atau Elohim. Kita hakikatnya ciptaan atau makhluk. Oke, saya paham Mbak. Begini. Jadi saya sering masuk komal-komal orang Nasrani lagi, Kristen. Maksudnya yang sering buka komal. Dia menganggap dia gini narasinya Mbak, bahwa Elohim itu ya Bapak. Berarti ini ya, nggak sama ya pemahamannya Mbak Agatha sama yang lainnya gitu. Itu tadi jawaban saya. Elohim aka Pater aka Allah. Allah itu cuma satu. Allah itu nggak banyak. Satu. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kejadian 1. Elohim Elohim Barasit gitu, Beresit gitu. Samayim, itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya Elohim itu aka alias gitu loh. Itu panggilan, itu merujuk kepada esensi atau zat. Itu bukan nama. Berarti ada yang panggil Elohim, ada yang panggil Allah gitu Mbak ya? Kan Elohim itu teks asli. Kan sudah diterjemahkan jadi Allah nih di sini. Karena umumnya orang di Indonesia manggil Tuhan atau sesembahan itu Allah itu. Nah, baik, intinya orang Yunani sendiri mengatakan Allah itu sebagai Theos atau Theon, itu sama gitu. Baik, saya dapat poinnya Pak. Tapi gini Mbak, pertanyaan terakhir terus dari tadi. Kenapa umat Kristen ini tidak menyembah langsung ke sumbernya? Kenapa ke utusannya? Utusan yang mana? Iya kan Yesus adalah ada banyak utusan, malaikat utusan, rasul utusan, malaikat utusan, firmannya juga utusan. Yang mana? Iya. Utusan yang mana? Firman. Firman itu kan satu di dalam dia. Ya kalau kamu menyembah firman, ya kami menyembah Allah nih. Kayak kamu ngomong, yang kamu dengar suara, ya suara ini saya, satu di dalam diri saya, pikiran saya. Iya, jadi mau ke sumber kemana? Dia sang sumber gitu loh. Allah itu sang sumber.
Oke. Tapi firman ini kan telah menjadi manusia. Suara saya telah nyampe ke tempat kalian, tapi saya tetap punya suara kan? Firman ini maksudnya bukan hanya perkataan, tetapi pikirannya Allah. Pikirannya Allah itu nggak pernah keluar Oke, dari baik. diri. Oke, setuju. Jadi gini, apakah ada dalam Alkitab Musa pernah berbicara dengan Tuhan? Iyalah, Itu suaranya siapa? Yesus. Kan Kenapa Yesus nggak? firman. Coba kamu baca Wahyu 1 ayat 8. Iya. Firman yang jadi manusia kan? Ya iya, ya firman itu kan suaranya, pikirannya Allah. Allah itu dinyatakan melalui firmannya. Jadi kalau Allah tidak berfirman, ya Musa mana bisa mendengar Yesus yang adalah firman. Gimana kamu? Jangankan Musa, semua nabi, asal ada di sini tulisan firman Allah, itu Yesus. Yesus sebelum jadi manusia, prainkarnasi Yesus itu. Asal ada kata firman di sini, itu dia. Itulah Allah itu. Sebab firman itu yang menyatakan siapa? Sang sumber yang tidak kelihatan itu. Yohanes 1 ayat 18. Itu udah lele. Oke. Sebenarnya saya dapat poinnya, Mbak. Cuma kayaknya dibantah terus. Bukan dibantah loh, ini jawaban. Iya, saya paham konsepnya, Mbak. Mbak, Saya saya mau nanya gini. Bentar, Nanya guyonan ini nih. biar kamu paham ya. Sekarang saya tanya kamu, Allah kamu itu apa sih? Saya serius, penasaran saya. Nggak pernah ada yang bisa jawab. Siapa Allah kalian? Apa Allah kalian itu? Seperti apa Kalau adanya dia? untuk jawaban ininya Mbak ya, supaya lebih apa ya? Kalau terlalu dalam kan nggak ini. Gini Mbak, kalau dalam Al-Quran itu Allah adalah pencipta langit dan bumi. Itu aja deh dulu. Nah, yang dipermasalahkan apa? Saya tanya, apa dia? Pencipta itu apa? Saya tanya itu. Apa adanya dia itu apa pencipta itu? Pencipta itu kan gelar. Saya nggak nanya gelarnya. Saya tahu dia pencipta. Ya, Allah itu apa? Apa adanya dia itu apa? Gitu. Bisa nggak kamu jelaskan? Loh, adanya dia itu ya kita lihat bahwa dunia ini ada. Kamu menjelaskan dunia atau menjelaskan dia? Kalau kamu menjelaskan saya, kan kamu ngomongin saya, bukan ngomongin tembok ini tidak seperti saya, adanya kursi ini karena saya yang beli. Kan kamu nggak menjelaskan kursi kan? Yang saya tanya, dianya, zatnya itu apa? Ya, saya paham maksud Mbak. Mbak maunya itu Tuhan itu turun membuktikan apa yang dia buat. Jelaskan dia apa. Kalau dia tidak memperkenalkan dirinya apa, bagaimana kalian kenal? Kan itu. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kamu hanya menyembah nama dalam pikiran seseorang. Loh, Allah begini Mbak. Saya jawab pakai dalil Al-Quran ya, bahwa Allah itu memperkenalkan diri itu di Al-Quran banyak Mbak. Salah satunya Al-Ikhlas. Iya, dialah Allah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau kita kalau kita mau terlalu kayak misalnya apa yang dibuat Tuhan Anda begini, coba kita tarik ke begini. Bukan dia ini apa, Allah ini apa, dia itu apa? Ya baik. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya, ini kamu lagi-lagi jelasin. Oh, saya itu nggak bisa diserupakan dengan tembok kan gitu. Itu tapi nggak menjelaskan saya. Saya zatnya saya. Ini kan kodrat saya manusia. Apa substansi dari saya? Kamu bicara tentang saya, bukan tentang yang saya beli. Baik. Mbak, Tuhan umat Islam dari awal penciptaan langit dan bumi itu nggak pernah menampakkan diri kepada makhluknya, bahkan kepada malaikat pun nggak pernah. Berarti bagaimana kamu kita mau menjelaskannya? Berarti kamu nggak pernah baca An-Naml ayat 7-9. Saya buka ya. Oke. An-Naml berapa? An-Naml ayat 7-9. Al-Qasas berapa lagi tuh teman-teman? Oh, dia berkali-kali menampakkan diri, tiba-tiba kalian nggak pernah tahu dia menampakkan diri kepada malaikat, kepada nabi. Kalau yang kepada Nabi Musa itu dia tidak menampakkan, Mbak. Coba baca aja. Saya harap kamu. Iya kan Nabi Musa kan di situ mengatakan bahwa sesungguhnya saya melihat api. Bukan berarti itu kan kayak seakan-akan terus dia diseru bahwa wahai Musa, sesungguhnya aku adalah
Allah. Dia diseru dari api itu. Allahmu Iya itu Bu. sudah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api. Kalau kamu, saya kasih tahu ya Taurat kan, Allah kan bawa Musa tapi nggak bawa Taurat ya. Bahkan Abraham sudah melihat Allah itu dalam rupa manusia. Ini di dalam Tauratnya Musa. Nama salah satu 5 kitab yang dia tulis, Pentateuch, dalam kitab Genesis pasal 18 ayat 1 sampai 3. Allah itu sudah menampakkan diri dalam rupa manusia. Nggak pernah tahu ya Tuhanmu ya. Nah, itu makanya saya bilang ya, kalau mau kenal Musa, kalian cukup tanya sama orang Israel. Pasti dijelaskan tentang Musa ini secara detail daripada nunggu wahyu dan gamblang gitu loh. Iya, nih nabi kamu ini harusnya ke gereja ini kalau mau tahu tentang Musa, jelasnya Musa gitu. Bahkan Tuhanmu nggak tahu ya bahwa Tuhan yang disembah Musa, Yesus Kristus, itu hampir mau membunuh anaknya Musa gara-gara nggak disunat tepat waktu. Kisah ini nggak pernah nyampe di Arab, ya karena nggak mau belajar dari gereja. Saya pernah dengar itu Mbak dari kisah Israiliyat. Saya pernah dengar. Ya iya, memang harusnya mengenal nabi-nabi Israel itu ya dari orang Israel. Ya masa kamu mengenal Musa dari orang Arab? Ya akan kacau. Ya, tapi banyak hal-hal yang diceritakan dari Bible itu bahwa nabi-nabi itu bahkan menghinakan nabi-nabi. Ya banyak. Ya, aku bilang kita nggak mau terbuka dengan sesuatu yang namanya fakta. Ya kita akan kerdil seperti itu pemahamannya. Makanya saya bilang nunggu 20 tahun cuman dapat segitu doang. Ya ke gereja setahun udah dapat segini. Iya. Jadi Tapi kalau kan kamu mau kenal Musa, logikanya, kalau kamu mau mengenal Musa, mengenal nabi-nabi Israel, kamu harus tahunya dari Israel, bukan dari orang Arab. Apalagi dari malaikat yang entah ngaku-ngaku dari mana gitu. Itu terlalu lemah cara paham kalian, logika kalian. Bisa percaya seperti itu. Sama seperti orang sentinel yang saya bilang, dia itu orang pedalaman yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba datang satu orang ceritain Musa, orang yang nyeritain Musa ini dikira nabi dapat wahyu. Memanfaatkan itu kepada orang-orang bodoh gitu, orang-orang yang notabene ya kita bisa bilang SDM-nya ya terbelakang gitu. Iya, makanya ya begitulah sekarang Mbak. ya, ini Sekarang fakta juga kan ini kita bicara. Iya, nggak usah jauh-jauh Mbak. Fakta sekarang juga kan banyak orang berbicara sembarang tentang Islam, dimuliakan. Ini kayak Mama Gufron apa kan banyak kayak gitu-gitu, itu bahaya untuk agama sebenarnya. Bahkan itu dianggap mewakili agama Islam. Nah, itu salah besar sebenarnya. Mbak, saya mau menjelaskan masalah yang Mbak bilang tadi bahwa Allah itu adalah api gitu ya. Saya nggak bilang dia adalah api, dia sudah menampakkan diri dalam bentuk api. Dalam bentuk api, ya. Jadi Allah itu tidak berada di api sebenarnya Mbak. Allah tidak menyatu dengan makhluk. Allah itu berbicara di balik hijab. Maksudnya Allah itu tidak perlu turun untuk berbicara kepada hamba-hambanya sebenarnya. Kan ada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Lalu itu Jibril kan yang ditemui Musa. Padahal jelas-jelas ayat 9-nya, wahai Musa sesungguhnya aku adalah Allah. Iya, Tiba-tiba, itu berarti Allah langsung. Enggak, dalam Islam Nabi Musa itu adalah kalamullah. Dia itu diberikan kelebihan bahwa bisa berbicara langsung kita nggak kepada ngomongin Allah. Isa, kita ngomongin Musa. Bukan Nabi Musa maksud saya, Nabi Musa. Nabi Musa kalamullah. Iya, dia bisa berbicara langsung sama Allah. Itu kelebihan Nabi Musa. Makanya disebut kalamullah. Tapi bukan berarti Allah itu berubah bentuk jadi api, bukan. Bukan, saya nggak nanya berubah bentuk. Dia itu memanifestasikan dirinya dalam bentuk Iya, api. bukan. Iya, saya tahu. Bukan itu. Sekarang gini bang. Musa, satu-satunya Musa itu adalah nabi orang Israel. Iya, setuju. Sabar. Itu dosa loh. Masa Tuhan kamu samakan seperti adegan Blue? Loh kok sampai gitu? Lo kamu bilang membayangkan Allah dosa. Ini santai aja bang. Ya makanya saya bingung. Berarti membayangkan perzinahan dong dosa.
Serius, dalam iman saya yang Kristen kan- sekarang ini, kan Allah membayangkan perjinahan itu Allah dosa. kalau dibayang kan Allah itu kalau Easy. dibayangkan makhluk itu nggak boleh gitu Mana dalilnya? maksudnya. Mana dalilnya? Aduh, Kok aduh? katanya Islam Apa yang dulu. gebuk muka kamu? Kan Ada yang ngegebuk. katanya dulu kan Islam, harusnya kan tahu. Masa harus Coba. dijelaskan? Gini bang, gak usah berputar-putar. Kalau memang Tuhanmu ada, ya, jelaskan seperti apa adanya Tuhan kamu. Gak usah jauh-jauh. Ya, Gini deh. gara-gara saya nggak melihat dia itu tidak ada dalam penjelasannya, ya. Itu makanya yang Ya. membuat saya keluar dari sana. Kenapa? Karena dia tidak ada. Seperti apa dia, apa dirinya, itu tidak tahu seperti apa ya. Ya saya Gini, nggak bisa percaya. Gini, saya contohkan. Saya pernah ini membaca di kitab apa ya, lupa itu. Ini itu karena Allah itu tidak Kenapa kamu menampakkan nggak bisa diri. menjelaskan Tuhanmu? Sabar. Ini kan sulit kan? Kamu sulit menjelaskan Tuhanmu gitu. Sebagaimana adanya dia, kamu nggak bisa jelasin. Kenapa? Ya karena tidak ada. Kan? Kamu akan Gini lari loh, ke sana, ke aku sini, ke jelasin. sana, ke sini. Gini aku jelasin. Aku Ya pernah udah, baca jelaskan kitab. apa dia. Jelaskan seperti apa adanya. Kalau Tuhan itu menampakkan diri, itu namanya nggak adil. Nah, Jelaskan makanya Tuhan seperti itu tidak apa menampakkan. adanya dia. Saya nggak nanya itu. Jelaskan seperti apa Ya, gini. adanya dia. Aduh, ngeyel banget sumpah. Bukan ngeyel bang. Kalau kamu disuruh menjelaskan saya, kamu bisa menjelaskan saya. Kenapa? Karena saya ada. Tapi kalau kamu disuruh menjelaskan Tuhan kamu, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada. Sampai di sini direnungkan ya. Bye. Oh, malah aduh. Ya toh, serius. Kamu nggak bisa menjelaskan adanya dia seperti adanya gitu loh. Jelaskan dia adanya dia seperti adanya dia gitu. Keberadaannya adanya dia itu seperti apa gitu. Sulit ngomong. Oh, kamu sulit ngomong kenapa? Karena kamu nggak ada ilmu. Orang yang tidak berilmu akan sulit menjawab pertanyaan saya. Serius. Saya kritis orangnya, Bang. Masa membayangkan Tuhan dosa? Teman-teman bener kan? Kita kalau membayangkan perjinan kita dosa nggak? Dosa. Membayangkan mamamu telanjang aja dosa gitu. Masa itu kayak aib gitu loh. Itu logika sayang. Ya, makanya berhati-hati bernarasi. Hati-hati bernarasi gitu. Udah dijawab nggak percaya. Ya, easy. Iya. Loh, kalau memang Tuhanmu ada bisa jelasin. Aku, kalau kamu suruh jelasin Tuhan Yesus, saya nomor 1. Segini banyaknya penjelasan tentang dirinya. Oh, segini banyak gitu. Siapa Yesus? Tuhan Yesus. Dia adalah firman Allah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Dia adalah sang firman Allah yang berbicara melalui para nabi. Ya. Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu ini dari ketiadaan menjadi ada. Dia datang kepada milik kepunyaannya dalam rupa manusia. Ya, dia berjanji menyelamatkan manusia. Dia datang kepada Adam, dia datang kepada Abraham, dia datang kepada Daud. Nabi-nabi itu mengenal dia. Dan nabi-nabi itu menuliskan tentang dia sehingga dia melakukan apa semua yang dinubuatkannya melalui para nabi. Dia datang sebagai manusia, lahir dari perawan, mati, bangkit pada hari yang ketiga sebagai kurban. Nah, itu semua ditulis Musa, itu semua ditulis Mazmur Daud, ditulis Daud gitu dalam kitab Mazmurnya. Itu semua yang ditulis oleh kitab nabi-nabi. Itu banyak lagi dan sangat banyak lagi kalau saya mau menjelaskan tentang dirinya. Gitu.
toleransi aja sesuai kepercayaan masing-masing aja Kak. Kalau Kakak pengen ada yang diobrolin, naikin aku. Oh boleh, naik aja say. Gak apa-apa. Aku juga bertoleransi kok. Serius, aku sangat-sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dimanapun aku berada gitu. Ya nggak apa-apa, kita ini ngobrol, jangan sakit hati ya. Namanya ngobrol gitu, diskusi gitu kan. Nggak apa-apa membuka wawasan, cara pandang, ya, membuka logika, itu bagus. Ya kan, dapat input gitu kan, itu baik gitu ya. Oh, next time saya jadi lebih kritis, next time saya jadi lebih mau baca kitab saya. Nah, itu bagus, tapi jangan marah, jangan emosi dulu gitu. Oh, pertanyaan ini sulit ku jawab, berarti aku harus lebih giat lagi belajar kan gitu. Kita gitu kan, sebagai murid kan gitu. Ya kan? Kalau tahu kita nggak bisa menjawab, ya kita akan berusaha mencari tahu sesuatu. Gitu. Nah, ini Samsung account. Beli Samsung kan. Oke. Sok, kalau mau bertanya, sok itu bukan sombong ya. Sok itu silahkan, bahasa Sunda. Sok mangga. Mangga itu mempersilahkan, bukan mangga buah. Nah, jadi ada kata yang sama fonemnya, sama tulisannya, tapi beda entitas. Betul nggak? Beda arti. Betul nggak? Mangga. Orang Sunda bilang mangga itu mempersilahkan, mangga yang lain buah. Jadi kalau ada kata Allah, ketemu kata Allah di sini, itu belum tentu Allah kamu. Saya lagi-lagi mau mengingatkan ini. Jadi kalau ada Musa di sini, belum tentu itu Musa di dalam kitab kamu. Nah, ya, kalau ada Ayub di sini, belum berarti itu adalah Ayub di dalam kitab kamu. Kalau ada Daud di sini juga belum tentu itu Daud di dalam kitab kamu. Zakaria itu juga belum tentu. Ya. Seperti itu. Oke, Kak, aku mau nanya apa nih, kalau soal saksi Yehova itu apa ya, Kak? Oh, saksi Yehova itu adalah bidat dari kekristenan Kakak yang sudah dikutuk oleh gereja karena ajarannya itu menyimpang atau heretik, apa namanya ya, bengkok, sesat itu Kak. Nah, itu adalah ajaran yang menolak keilahian Yesus. Saksi Yehova itu dia tidak percaya bahwa Yesus itu dalam kodratnya sebagai manusia memiliki kodrat ilahi. Nah, saksi Yehova ini sudah dibuang atau sudah dikutuk dari gereja dan dinyatakan sesat dari gereja. Gitu. Ya, saksi Yehova ini ya berasal dari Arianisme, yaitu turunannya itu. Jadi ada ajaran Arianisme, terus udah dikutuk, dia memodifikasi lagi ajarannya, tapi sama intinya gitu. Ibarat kata ini sampah, sudah dibuang, dikemas dalam piringan emas gitu. Cuman beda kemasannya aja gitu, tapi dalamnya sama. Saksi Yehova, Arianisme, apa satu lagi tuh, Nasrani, terus apa lagi, Ebionit. Nah, itu Unitarian juga sama. Itu juga menolak keilahian Yesus. Dia mengatakan Allah itu ada subordinatnya. Dan dia mengatakan Yesus ini adalah ciptaan yang paling utama sebelum segala sesuatu diciptakan gitu. Walaupun sebelum ada bumi, Yesus ini sudah ada, tapi dia dikatakan ciptaan. Nah, ini Unitarian. Nah, jadi hati-hati dengan sekte-sekte sesat seperti ini. Gereja itu sudah menganatema ajaran-ajaran ini. Karena memang banyak sekali kesesatan ya. Gitu. Antikris ya, host. Iya. Semuanya itu antikris. Nestorian juga sama. Nah, Nestorian itu ya Nasrani gitu. Nestorian bukan ya. Nestorian itu berbeda. Nestorian itu percaya Yesus itu dalam keilahiannya, tetapi menolak duinatur Yesus. Salah. Itu Nestorian itu.
Contohnya itu adalah itu tuh yang di Mesir itu. Si Marmari, kalian tahu nggak? Marmari itu Nestorian dia. Dia percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia menolak kemanusiaannya Yesus. Dia percaya Yesus itu adalah satu di dalam Bapa, tetapi kemanusiaannya itu dinarasikan sebagai sesuatu yang sifatnya itu hologram gitu loh. Apa namanya? Bohongan gitu kemanusiaannya. Hanya mengutamakan keilahiannya aja. Itu Nasrani. Iya, Marmari Immanuel. Iya, itu Nestorian itu. Kalau Advent, Kak, menurut Kakak, Advent itu bukan Kristen. Gnostisisme gimana, Bun? Nih, kemarin tuh udah dijelasin sih mana ya. Nah, ini. Oke, bentar ya. Aku ada nih. Jadi ada yang namanya kitab Panarion. Ada bidat-bidat ya. Mulan An. Oke, 202. Nah, pemahaman ya. Paham yang mempercayai bahwa Yesus itu tidak betul-betul jadi dan datang sebagai manusia. Nah, ini sama ini. Seperti Nestorian itu tadi. Ya, hanya kelihatannya saja dia berwujud manusia sehingga tidak pernah betul-betul ada inkarnasi dari firman Allah yang memanunggalkan keilahiannya dengan kemanusiaannya dalam satu pribadi. Ajaran ini tidak percaya bahwa firman Allah Yesus Kristus datang sebagai manusia, ya. Setiap roh yang dikatakan ini ya. Ini dasar ayatnya ini ya. Dasar ayat yang mengatakan demikian, ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikris. Nih ya, dikatakan ini. Ayat yang menentang ajaran ini salah, gitu ya. Dengan demikian, paham tentang Kristus ya, yang demikian itu tidak menjembatani atau tidak mengantarai antara Allah dengan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Itu kalau tidak saya salah gini. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita manusia Yesus Kristus. Di 1 Timotius 2 ayat 5. Itu ya. Nah, ini yang disebut sebagai dokein gitu kan. Doketisme, ajarannya itu doketisme gitu. Jadi Yesus itu nggak benar-benar mati, nggak benar-benar jadi manusia, tapi kayak berpura-pura. Nah itu dia. Nah dikatakan ya, nih ya, seorang pemimpin Gnostik menulis Injil fiksinya sendiri yang disebut Injil Basilides yang mengajarkan bahwa Yesus tak pernah disalib. Ini karena memang tubuhnya adalah tubuh yang pura-pura, tampak saja seperti tubuh sesungguhnya. Ya, paham bahwa Yesus tidak pernah disalib sebagaimana yang kita jumpai dalam Injil Apokripa. Ah,
kali sehari, kadang 2 kali ya, kadang gara-gara live kelewatan gitu sampai 8 jam. Biasanya pagi dan malam gitu. Tapi kalau untuk berdoa itu ya sepanjang live ini otak saya aja masih berdoa gitu Kak. Jangan lupa absen ya teman-teman ya. Aku nggak pinter Kak sebenarnya. Jadi praise and worship itu biasa aja, cuman lebih kepada apa ya? Sering-sering puasa lah Kakak. Kalau sering puasa itu bagus. Serius. Ya, karena selain berhemat lebih dekat dengan Tuhan. Ini dari perspektif aku ya. Gitu sih. Orang Kristen saya rasa semuanya dekat dengan Tuhan deh. Serius. Iya kan? Orang Kristen tuh dia selalu berdoa terus gitu loh. Curhat nih. Iya bisa. Yang lebih penting itu lagi Ekaristi, itu liturgi sayang. Itu kita bicara liturgi. Dia nanya nih praise and worship. Itu. Gitu ya. Si Senopati nggak usah dijelasin sayang. Kalau aku jam 3 petang aja pun boleh nggak? Boleh. Nggak dosa kita. Apa nih? Mungkin pilihan pertama apa tuh? Bun tolong jelasin Lukas 8 ayat 5 sampai 15. Lah kamu bacain. Masa kamu minta dijelasin, aku juga yang baca. Ini ya, serius kalian itu aku udah kasih komal kayak gini itu minimal modal, jangan nyuruh-nyuruh aku. Iya naik gitu kan, Bun ini jelasin gini kan enak gitu, sama-sama enak. Serius kalian udah gratis di sini masih nganggep aku babu kalian lagi. Tolong ya, saya memang pelayan tapi hargai ya. Hargai. Surti, sehat-sehat Surti. Ada Surti ini anak lama ini. Memang Islam nggak dekat dengan Tuhannya, sama aja Kak. Saya nggak tahu, saya nggak ngurus. Saya cuman bilang Kristen itu dekat banget sama Tuhannya. Makanya hubungan antara umat Kristen dengan Allahnya itu hubungan seperti bapak dan anak. Deket kan? Mantap ya. Jadi kalau kamu bilang kalian deket, kalau deket kan nggak diteriakin pakai toa sayang. Serius. Karena kalau deket itu Kak, kita real, bener-bener real. Tuhan itu deket banget, ada di dalam tubuh kita, ada di dalam diri kita, dan kita kenakan. Makanya kami doa dalam hati juga bisa Kak. Kami nggak berteriak, dan kami kalau berpuasa pun nggak perlu diketahui siapapun. Kenapa? Tuhan itu deket banget di dalam diri kami. Jadi kami apapun yang mau kami lakukan, kami tuh nggak perlu menunjukkan itu, mengekspresikan itu kepada orang lain gitu. Bahkan orang nggak tahu kami ini berdoa setiap saat, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Serius Kak, jadi deket mana? Deket kami kan? Jadi deket dalam arti yang harafiah, hurufiah, beneran deket tak berjarak. Kenapa? Karena darah dan tubuhnya itu masuk ke dalam diri kami. Tak berjarak. Kami di dalam Yesus, Yesus di dalam kami gitu. Dalam baptisan kami sudah mengenakan dia, berarti kami di dalam Yesus, Yesus di dalam kami gitu. Ini secara harafiah loh, begitu. Ada orang Kristen di sini yang ngerasa jauh dari Tuhan? Yang nggak ada, bener ya? Coba typing. Ada yang ngerasa jauh nggak? Enggak lah, aku rasa Bunda Mikmoy apalagi, dia tiap hari Tuhan Yesus. Dekat denganmu seperti apa Kak? Barusan saya jelasin. Gimana kamu? Barusan saya jelasin tadi, barusan banget. Serius, belum juga kering ini bibir saya. Barusan banget. Masa kamu gak paham? Seriusan, deket banget gitu. Sampai kami berdoa bisa dalam hati kami. Serius, bener ya teman-teman sering berdoa dalam hati ya. Nah, bahkan kami mau makan juga bikin tanda salib tapi dalam hati kami. Jadi roh kami tuh berdoa kepada Allah. Saking dekatnya, kenapa? Karena roh Allah ada dalam kami gitu. Di mana-mana. Jadi banyak orang yang ngira kami tuh kayak nggak berdoa. Kenapa? Karena udah satu kami dalam Tuhan kami.
Jadi kayak orang tuh kayaknya, orang Kristen ini kayak nggak pernah berdoa, nggak pernah ibadah gitu. Jangan salah. Nih, anak-anak yang rajin saat teduh nih. Kamu kan nggak tahu. Iya bener kan? Siapa yang suka saat teduh? Ngacung, ngacung, ngacung. Siapa yang suka saat teduh? Serius Kak, cuman kami tuh memang nggak berteriak Kak. Jadi pribadi gitu, di kamar dikunci gitu. Kami ibadah tuh gitu, dikunci dalam rumah. Terus kami tuh langsung merasakan hadirat Tuhan, betul ya Kak Emilia? Nah, kayak gitu. Jadi kalau dikatakan, Ten ibadah seminggu sekali ngarep surga, aduh, kalian terlalu remeh sama kami gitu. Kamu nggak tahu, kami hubungannya dekat sekali. Sampai-sampai ya, kita tuh bilang ke Bapak, kayak kita ngadu ke Tuhan kita kurang deket gimana? Deket banget coy. Sampai nggak ada jaraknya, say. Deket banget. Gitu. Ya, bener ya teman-teman ya. Kayak gitu Kak. Ini jujur ya, ini jawaban jujur gitu. Apakah kalian benar-benar menyembah Tuhan? Iyalah, kami nyembah lah. Masa enggak? Kalau nggak nyembah gimana? Ya kan? Nyembah lah. Cuman kan kami nggak show off, nggak di jalan gitu. Pas nyembahnya nggak di jalan, jadi kalian nggak tahu. Iya, iya kan? Iya, makanya kan pas nyembahnya nggak di Candi Borobudur, jadi kalian nggak tahu. Ya gimana dong? Coba main deh ke ortodoks, ke gereja saya. Pasti kamu nanti akan takjub. Seperti itu. Ya kan? Jadi mau gimana lagi bilangnya? Udah nggak ada jarak, seriusan. Mulai lagi, kenapa sih? Nggak ada, mau mulai apaan nih? Mulai menjelaskan lah iman Kristen. Serius ya. Uh, aku aja gitu ya. Denger lagu aja kayak berasa diingetin Tuhan gitu. Yang kayak tadi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Udah berlinang-linang air mata kami. Ini udah satu ember udahan. Iya kan? Bener gak? Bener gak? Ada suaraku. Berarti itu. Jadi pengen nangis pasti. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Bukan sembako ya, sembah Kau. Udahlah, kalau nyanyi aku tuh suka berlinangan air mata. Apalagi kalau Putri Siagian, apalagi kalau Melita, apalagi kalau si Anmes, apalagi kalau Mike Mohede, alah, pingsan aku. Easy. Itu. Kayaknya adem Kak, bukan adem lagi Kak, itu Kak vibes-nya tuh kayak vibes di sorga. Terutama saya ya, terutama saya gitu. Kalau nyanyi ini ya kan, Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami. Vibes-nya udah kayak bersama malaikat tuh di belakang bek puluhan ribu gitu. Apalagi kalau nyanyi ya kan, acciones dinos salitos, macarisen setu teotokon, inarika na 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 mamiton. Udah vibes-nya udah kayak di sorga kami. Iya kayak gitu. Pokoknya nggak tahu ya. Bener lah. Serius ya. Itu tuh kayak beneran. Nggak tahu ya. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Selalu ada malaikat di sisi kita yang selalu memandang ke sorga. Itu untuk melindungi kita. Beneran. Kayak beneran. Vibes-nya itu beneran. Kayak kita tuh kayak bersama dengan malaikat gitu, mengidungkan dan memuji Tuhan gitu. Serius.
Apa gitu? Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta bunda dari Allah kita, lebih terhormat dari kerubi dan tak terbanding, lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Theotokos, engkau ku junjung tinggi. Ayatnya, kamu mau tahu ayatnya? Ini 1 Korintus 5, 1 Korintus 11. Ya, ketika kita berdoa, malaikat itu hadir. Seriusan. Kalian kalau baca 1 Korintus 11 dari ayat 1 ya. Nih, beneran. Nah, ya. Kalian harus nih ya. Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Aku memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu telah mengingat aku dan berpegang teguh kepada ajaran yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus. Ya, namun aku mau supaya kamu mengetahui, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari tiap-tiap perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Namun tiap-tiap perempuan yang berdoa bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, dia menghina kepalanya. Sebab ia sama seperti perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, haruslah dia digunting rambutnya. Namun, jika bagi perempuan itu adalah suatu kehinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, haruslah dia menudungi kepalanya. Sabar. Ya, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinari gambaran kemuliaan Allah. Dan perempuan menyinari kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Lagi pula, laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus menudungi kepalanya, memakai tanda wibawa, oleh karena para malaikat. Bun bingung, tidak paham, mau saya jelasin. Ini bicara tentang, ya, haruslah ya, tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dikatakan apa? Dia harus menundungi kepalanya, gitu ya. Sekalipun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki dan demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Pertimbangkanlah ini sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah tanpa menundungi kepalanya? Tadi dikatakan ya, kalau perempuan menudungi kepalanya, tanda wibawanya kepada malaikat. Berarti perempuan itu ketika berdoa menudungi kepalanya sebagai tanda wibawa kepada malaikat. Bagaimana kita menudungi kepala kita sebagai tanda wibawa kepada malaikat? Artinya malaikat hadir. Gitu. Jadi setiap kita berdoa, malaikat itu hadir. Nah, laki-laki dikatakan ya, sebab kepala dari laki-laki adalah Kristus. Jadi ketika perempuan dan laki-laki berdoa, malaikat hadir, Allah hadir, Kristus hadir. Jadi ketika kamu berdoa dan bernubuat, vibes-nya vibes surga nggak? Maksud dari ayat ini, ya kan? Nah, kalau kita paham kan, ya kan, ayat, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah tanpa menudungi kepalanya, sementara tadi tudungnya tanda wibawa kepada malaikat. Berarti malaikat hadir. Makanya kenapa vibes-nya kita ketika berdoa kepada Tuhan,
ya, itu berasa ada ribuan malaikat di belakang kamu. Kristus hadir, Allah hadir, ya kan? Para malaikat hadir. Nah, seperti itu, ya kan? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi wanita jika dia berambut panjang. Ya, jadi kalau kamu berambut panjang sebagai wanita, kau tudungilah kepalamu, sebab itu adalah tanda wibawa kamu. Yaitu apa? Kamu menghormati Allah yang adalah Raja. Mahkotamu ini jangan kamu cukur, tetapi kamu cukup tudungi, ya. Tanda wibawa kamu ini cukup kamu tudungi untuk menghormati Allah. Begitu, ya kan? Mantep kan? Makanya kenapa setiap kita berdoa, setiap kita bernyanyi, ya kan, bermazmur, itu vibes-nya kamu damai, ya kan? Jadi suasana kayak beneran kayak suasana di sorga gitu. Kenapa? Karena Allah hadir. Kan doanya apa? Bapa kami dalam sorga. Loh, berarti kalau kita berdoa kepada Bapa, kita sudah di dalam sorga. Gitu. Jadi dia hadir dalam energinya karena Allah itu di bumi dan di sorga dalam energinya. Itu dalam esensinya dia tetap tidak terhampiri. Seperti itu. Ya, rambut panjang sebagai penudung. Bukan rambut panjang sebagai penudung. Bukan. Rambut itu mahkota kita. Ya tudung ya beneran tudung. Gitu. Bukan rambutnya itu jadi tudung. Salah itu. So, kalau mau bertanya lagi. Apa lagi? Pantesan selalu doa bawaannya happy. Ah, ada yang berdoa marah-marah sama Tuhan. Nah, jadi kalau ada yang bilang ya, pantas berdoa bawaannya selalu happy. Belum tentu. Ya, ada orang yang berdoa karena dia kecewa. Ada yang orang yang berdoa dia karena ketakutan gitu. Banyak. Gitu ya. Ayat 15-nya, Bun. Kita baca. Ya, kita baca. Ya kan? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan sebagai penudung. Sebagai penudung yang dimaksud ini adalah kehormatan itu, mahkota itu. Gitu. Jadi penudung itu adalah mahkota. Ya, makanya mahkota itu kita harus tutupi gitu. Sebab apa? Kalau mencukur kehormatanmu, mencukur rambutmu, mahkotamu, artinya kan kamu itu sudah tidak hormat lagi, tidak terhormat lagi. Itu kamu sudah penghinaan gitu, sudah menghina mahkotamu yang sudah diberikan Tuhan kepada kamu gitu. Penudung itu kan mahkota gitu, makanya harus kita tutupi ketika kita berdoa. Supaya apa? Mahkota Tuhan Yesus yang adalah Raja segala Raja yang kelihatan. Kita tutupi mahkota kita. Gitu. Itu maksudnya. Sok, apalagi yang mau ditanya? Ada nggak yang sambil geleng-geleng kepala? Ada. Ada. Kalau cowok rambutnya panjang gimana, Kak? Makanya jangan diurai, digulung. Kan katanya kalau bagi laki-laki itu ada suatu penghinaan ya. Itu jangan digerai. Emang kamu cewek, nanti begini kamu. Begitu. Tap-tap layar guys. Ujung. Kali 5. Kenapa Bun sebelum doa selalu menangis dan menyanyi, selalu meneteskan air mata? Karena kamu cengeng. Iya, iyalah. Karena kamu anak-anak. Anak-anak itu kan selalu nangis. Cengeng. Anak-anak tuh cengeng, baru dilewekin. Nangis.
Ya kenapa selalu nangis? Karena kamu cengeng. Gitu. Iya kan? Nggak terima. Nggak terima. Kamu dibilang cengeng. Bukan bisa aja, betulan. Betulan. Kamu cengeng. Karena kamu anak-anak. Karena kamu bocil. Lah kan tadi hubungannya seperti bapak dengan anak. Ih, gimana sih? Gitu nggak? Gitu nggak? Anak-anak gitu kan? Ada masalah ya, sama kayak anak-anak baru jatuh gitu kan. Bapak, aku tadi dicetak sama sebelah, aku jatuh. Ya kan nangis, cengeng kau, lemah iman.